Selamat datang di bacaan pekan kali ini dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Oktober tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini, ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Ibu dan Bapak, saya membuat video ini saat ini adalah tanggal 14 Oktober. Dan ini kita menjelang bulan baru di Libra, atau kalau kita lihat exact aspeknya, conjunction, calculationnya. Sebentar, saya mundurkan dulu. Exact aspek transit. Ya, jadi ini tanggal 15 bulan Oktober pukul 12.52 atau pukul 0:52 menit, jadi 12 lebih 5 menit dini hari. Ini waktu Indonesia bagian barat, itu di 21 derajat. Dan karena situasinya adalah dekat dengan South Node, maka terjadi gerhana. Jadi kalau saya membuat bacaan ini, nanti malam atau dini hari esok itu akan terjadi gerhana matahari di Libra. Karena matahari atau bulan dekat dengan North Node atau South Node. Nah, kemarin memang di bacaan minggu lalu belum saya sebutkan. Nah, gerhana itu adalah fenomena yang luar biasa. Jadi dalam 1 tahun itu bisa terjadi 2 atau 3 kali, ya, tergantung posisi matahari, bulan, dan North Node atau South Node pada saat terjadi bulan purnama atau bulan baru. Jadi hanya bulan purnama atau bulan baru. Nah, ketika ada conjunction either South Node atau North Node, maka terjadi gerhana. Dan gerhana selain fenomena yang luar biasa secara fisik, ya, secara alam, biasanya di dalam ulasan astrologi, baik astrologi barat maupun astrologi Vedic atau sidereal, itu adalah juga peristiwa yang luar biasa besar, ya. Dan pada saat ini kalau dari sidereal, bahkan ini adalah salah satu dari siklus baru dalam waktu 12 tahun ke depan. Jadi ini cukup lama. Dan dari pengalaman saya membaca gerhana, ya, gerhana, membaca interpretasi untuk astrologi pada saat gerhana, memang kejadian besar ini langsung bisa dirasakan dengan perubahan yang abrupt, yang tiba-tiba, ya. Ambil hanya jika resonate, buat saya biasanya resonate gitu, ya. Entah di area kehidupan yang mana, karena tergantung dari aspek astrologi kita, baik ascendant maupun bulan, posisinya di mana. Jadi area kehidupan apa ditentukan dari posisinya ascendant dan bulan kita, bukan matahari. Nah, pada saat ini, kemarin sudah dijelaskan bahwa kejadian bulan baru di Libra, gerhana matahari di Libra, gerhana cincin, dan juga di mana kita lihat bulan matahari conjunction dengan South Node, maka akan lebih banyak membawa tema sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi ini kayak karma kita, positif atau negatif, itu akan terasa pada saat ini. Perubahan ini seberapa besar, seberapa menguntungkan, seberapa merugikan, tergantung dari raportnya kita dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kalau kita rajin, kalau kita menabung banyak hal positif, maka harapannya tentunya kita akan mendapatkan hadiah yang baik juga. Tapi kalau tidak, ya, jangan pernah berpikir bahwa kita akan mendapatkan hukuman selama-lamanya, tidak. Dan hal yang kita bilang negatif pada satu saat itu sebenarnya belum tentu adalah hal yang negatif.
Jadi kadang-kadang kita kehilangan satu hubungan, kita kehilangan harapan dari sesuatu yang sangat kita inginkan, tetapi sebenarnya itu adalah membelokkan dari apa yang tidak fruitful, apa yang tidak menghasilkan buat kita ke arah yang lebih menghasilkan kalau kita selalu berprasangka baik terhadap semesta, ya. Dan kita berprasangka baik kalau kita juga dari awal itu kita selalu menabung hal yang baik gitu ya, sehingga tidak ada alasan buat kita berprasangka buruk terhadap semesta apapun yang kita hadapi. Terutama karena saya sudah pernah membawa bacaan ini sekitar 3 bulan yang lalu terkait dengan Saturnus yang retro, yang dimana Saturnus yang retro ini membawa kita pada posisi kita mendapatkan tanda petik tokoh otoritas yang sangat menekan kita, membuat kita sangat stres. Ya, kalau saya langsung kerasa pada saat itu. Kalau teman-teman juga merasa sekitar 3 bulan terakhir, mungkin lebih ya, 5 bulan terakhir, itu saya lupa persisnya soalnya kapan dia mulai retro. Nah, kita mendapatkan perlakuan yang sangat menekan dari atasan kita, itu sebenarnya adalah fasilitas dari semesta supaya kita banyak belajar tentang satu hal. Kita sedang dibuat menjadi kuat. Kita sedang dibuat menjadi pintar dan lihai. Ya, jadi kalau kita berpikir seperti itu dan memang kondisinya sangat stressful misalnya ya, dengan berpikir bahwa ini memang salah satu fasilitas dari semesta untuk perkembangan pribadi kita, perkembangan spiritualitas kita, menguji keyakinan kita bahwa kita selalu dikasih bimbingan, dan kadang-kadang bentuk bimbingan itu tidak selalu yang kita harapkan, karena kan kita harapannya dikasih bimbingan bahwa yang enak-enak aja gitu, yang santai, yang nggak bikin stres, tapi kan tidak selalu begitu, karena memang ujiannya ke depan barangkali membutuhkan kita menjadi lebih tough gitu ya. Kalau kita berpikir positif seperti itu, harapannya adalah stres yang kita hadapi itu bisa kita kurangi karena kita melakukan manajemen kalbu. Sebenarnya yang lebih penting adalah itu. Nah, karena bulan dan matahari pada tanggal 15 Oktober ini conjunctionnya dengan South Node, maka tadi sudah disampaikan bahwa memang lebih banyak situasi masa lalu yang akan berpengaruh pada bagaimana dampaknya terhadap kita. Nah, dan ini juga sudah dijelaskan dari bacaan minggu lalu bahwa ini bukan transit yang mudah karena dari semua aspek, entah dari 21 derajatnya, entah dari conjunction dengan South Node dengan Mars juga, nih dua-duanya panas banget gitu ya. Maka memang ini bukan situasi yang mudah, tetapi yang namanya gerhana, jadi kalau kita lari ke astrologi Vedic atau yang sidereal, itu kan South Node, North Node, itu adalah garis yang digambarkan seperti ular, seperti naga, yaitu ketika kulit dari ular itu harus berganti. Karena apa? Karena udah nggak fit lagi, udah nggak mungkin. Dia udah semakin, tubuhnya ular itu semakin besar dan bajunya, tanda petik kulitnya yang terluar itu udah semakin tidak memungkinkan untuk bernapas, dan oleh sebab itu kulitnya harus dilepas. Situasi di luar kita ya yang langsung terlihat di kita, status situasi lingkungan kita itu harus dilepaskan dari kita. Tentu saja tidak ada orang yang suka dengan perubahan yang begitu besar, tetapi ini adalah untuk membelokkan kita pada kesempatan kita untuk dharma yang berikutnya. Dharma artinya kita kan menabung juga kan, kita ingin menabung hal yang baik ke depannya, dan ini adalah salah satunya. Barangkali sebenarnya tingkat stres itu juga dikarenakan kita sebenarnya sudah tidak cocok lagi di situasi tersebut. Nah, itu yang terjadi, dan ini gerhana yang berikutnya ketika gerhana bulan, dimana biasanya untuk diri pribadi kita lebih dahsyat ya gerhana bulan dibandingkan gerhana matahari. Jadi kalau gerhana bulan itu biasanya pengakhiran dari satu periode, gerhana matahari biasanya fresh new start. Tapi
keduanya, baik dari ulasan astrologi Vedic ataupun dari Western, walaupun tampaknya kayaknya katanya mudah pengakhiran awal, tapi sebenarnya akhir dan awal itu kadang-kadang adalah satu koin dari satu koin dan punya dua sisi mata uang, seperti itu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam bulan Oktober ini serta nanti bulan November, itu kita bisa melihat perubahan yang luar biasa di lingkungan kita. Areanya apa tergantung dari tadi posisi ascendant atau posisi bulan kita ya. Jadi yang rumah pertama dari si bulan lahir kita, atau rumah pertama dari ascendant astrologi chartnya kita, itu yang menentukan area mana yang paling terdampak oleh kita. Namun demikian secara umum itu adalah tentang hubungan. Jadi titik di antara dua titik yang punya koneksi. Itu jadi entah hubungan dengan pasangan, suami, istri, entah hubungan pertemanan, atau hubungan antara atasan dan bawahan, itu yang akan terdampak. Nah, kemudian nanti dalam 2 minggu ke depan ketika terjadi bulan purnama, gerhana bulan di Taurus, maka itu tidak hanya berdampak pada hubungan kita, tetapi juga berdampak pada bagaimana kita memanage aset-aset atau keuangan kita, kepemilikan kita, dan berpengaruh pada tingkat rasa kenyamanan yang akan kita terima nantinya. Jadi kan kita bisa bayangkan betapa ini sangat berpengaruh baik pada diri pribadi maupun pada lingkungan kita. Intinya begitu. Oke, itu adalah gambaran besar cerita tentang gerhana matahari dan gerhana bulan yang akan kita temui 2 minggu ke depan, dan saya akan bercerita tentang gerhana bulan itu di bacaan yang berikutnya. Nah, pada saat ini yang perlu saya ingatkan adalah jika memang tingkat stres itu begitu tinggi, jangan ragu untuk mencari bantuan. Jika banyak terjadi hal yang tanda petik fatal, lihat ini sebagai satu periode baru buat orang yang bersangkutan atau orang-orang di sekitarnya dia. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ketika tekanan itu besar, jangan ragu untuk mencari bantuan. Karena kita juga bisa lihat ya, di luar, terutama di Jakarta, karena saya orang Jakarta, panasnya luar biasa. Itu setiap hari, walaupun sudah terjadi beberapa saat, tetapi rasanya udah semakin membakar tanda petik, karena memang itu tadi Mars South Node bulan baru yang oposisi dengan Aries ini membuat situasinya kalau dalam bacaan di astrologi itu luar biasa panas tanda petik. Dan kalau kita lihat ya di berita internasional, kita juga bisa melihat bahwa letupan dari panas tersebut terjadi di mana-mana, atau tingkat orang yang sakit ada di mana-mana. Dan ambil hanya jika resonate, tapi intinya adalah kita paham bahwa ini adalah periode yang sukar. Kalau kita alhamdulillah tidak mengalami masalah kesehatan secara langsung, barangkali juga kita perlu melihat kesehatan tidak hanya fisik tapi juga kesehatan mental. Dan kalau alhamdulillah lagi kita tidak mengalami semuanya, termasuk stres, karena kita sudah cukup mampu mengelola diri kita sehingga mampu menghindarkan diri dari semua tanda petik situasi yang memanas tadi, maka barangkali tugas kita adalah membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Oke. Nah, kita mulai dari hari Senin. Hari Senin bulan ada di Scorpio, yang ini artinya adalah tentang penelitian, tentang investigasi, tentang menilik lebih dalam, mencari akar permasalahan. Oposisi dengan Jupiter retro. Jadi kita mau tidak mau harus berhadapan dengan tokoh otoritas kita.
kita mencoba menjelaskan duduk perkaranya, tetapi banyak cara pandang berbeda sehingga kita mungkin terlihat seperti tanda petik kurang mampu menjelaskan apa yang seharusnya kita jelaskan. Dan terutama karena apa yang kita jelaskan ini terkait dengan keuangan misalnya, ya terkait dengan dana atau kenyamanan orang atau kenyamanan kita gitu ya, sumber pemasukan dan kesejahteraan lain, sehingga ini menjadi sangat sensitif. Dan ketika bulan berada di Scorpio dan di situ juga ada Mars yang mengatur Scorpio, maka memang diskusinya ini bukan diskusi yang mudah dan juga membutuhkan cara pikir yang out of the box karena bulan akan oposisi dengan Uranus. Hari Selasa perubahan itu tidak bisa dielakkan lagi. Jadi lakukan semua memang untuk melihat dari cara yang berbeda. Dan energi kita di hari Selasa juga terbuka terhadap semua kemungkinan dan jawaban itu mungkin masih harus kita kulik lagi ya untuk kita temukan apa hasilnya. Nah, hari Rabu ini kita sudah mampu melihat lebih tinggi lagi dari apa yang kita alami di Senin Selasa. Senin Selasa kita going into detail, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Hari Rabu sepertinya memang kita merasakan kesepakatan itu ya, atau approval atau apapun yang kita mencari titik temu itu hampir dibilang impossible, karena kalau kita memilih ini berarti kita menjauhkan diri dari itu atau sebaliknya. Tapi jangan segera putus asa, lakukan terus karena kita lihat sebenarnya dukungan dari motivasi itu akan sangat membantu kita untuk bisa terus berjalan tanpa merasa diri kita direndahkan. Be careful ya, ketika saat bulan berada di Sagittarius, itu barangkali ini Sagittarius itu api ya, elemennya api. Tekanan terhadap kita secara emosional justru semakin tinggi. Dan kita semakin sukar mencari titik temu. Kalau memang itu terjadi, ambil hanya jika resonate. Tapi jangan berhenti karena justru dengan cara demikian kita bisa mengikuti proses yang seharusnya kita memang ikuti. Nggak ada cara lain. Kalau konfrontasi itu dibutuhkan, hadapi dengan berani. Hari Kamis itu situasinya jauh lebih mendukung. Jadi Senin, Selasa kita harus sangat fokus detail. Hari Rabu kita harus mampu menjelaskan dengan cara yang lebih tinggi, yang lebih mudah dimengerti, yang sifatnya mungkin lebih politik atau yang lebih filosofis. Maka hari Kamis kita akan mendapatkan dukungan lebih banyak untuk mencari penyelesaian yang produktif. Itu yang paling penting. Jadi terus aja jalan, betapapun sukarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis mudah-mudahan kita sudah mendapat titik terang, terutama untuk apa yang harus kita lakukan ke depan. Kita paham bahwa untuk melakukan yang terbaik ke depan itu tidak semua orang setuju, but it's okay, just keep on going. Hari Kamis. Hari Jumat kita bisa lebih melihat titik cerah untuk penyelesaian masalah ini, atau kalau kita ada kaitannya dengan kesepakatan atau approval, ini udah semakin baik. Memang ini tidak biasa, artinya memang di luar kebiasaan untuk mencapai titik tengah tersebut, tetapi sekarang sudah semakin manageable, semakin bisa visible untuk dilakukan. Namun demikian memang kita merasa masih disonan ya, terutama perasaan di hati, apakah masih terus bertanya-tanya apakah ini adalah cara yang terbaik, itu dirasakan banget. Hari Sabtu tuh kita kembali ke posisi di mana kita merasa berkewajiban untuk memastikan semua berjalan dengan baik ya. Thanks to bulan ada di Capricorn. Kita tuh kayak manajer yang
Nggak ada orang yang minta, tapi kita sendiri punya motivasi yang kuat untuk memastikan semua berjalan yang baik, dan kita merasa nggak enak aja kalau sampai kita tidak berperan untuk memastikan semuanya teratur. Jadi apa boleh buat itu yang kita rasakan pada hari Sabtu nih, yang supposed to be agak relaxing gitu ya, but I don't think so gitu ya, I don't think so, karena kayak kita punya tekanan yang berat gitu loh, bahwa kita harus bisa menyelesaikannya dengan cara yang se-smart mungkin, yang paling cerdas, secerdas-cerdasnya cerdas gitu ya, hari Sabtu. Tapi mudah-mudahan memang itu yang kita peroleh ya, karena mungkin kita memang sangat membutuhkan itu. Hari Minggu tanggal 22 ini bulan yang conjunction dengan Pluto, dan kemudian membentuk T-square dengan kakinya matahari yang masih conjunction dengan Merkurius dan dengan Aries, maka di sini kita bisa merasakan energi yang agak disappointing ya, kalau menurut saya ya. Kita kecewa gitu, kita mengupayakan sesuatu mungkin ya hari Sabtunya, tetapi kita tidak melihat bahwa itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kita udah mengupayakan memperbaikinya dengan menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita, tetapi sepertinya memang terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak hidden agenda di sini, atau ada agenda lain yang lebih besar tetapi kita tidak mengerti, tetapi kita sangat invest, emosi kita sangat invest terhadap apapun yang kita sedang pikirkan. It's okay ya, jalani aja. Memang ada hari-hari di mana kita begitu menyerap energi yang membuat kita sangat emosional. It happens all the time ya, dan terutama pada saat ini. Hari Senin tanggal 23 Oktober juga kita lihat sebenarnya energi yang tension, dan di sini kita lihat tensionnya adalah dengan pasangan kita atau bos kita atau orang penting kita, di mana kita barangkali harus negosiasi tentang sejumlah dana atau kekayaan atau apapun yang ada nilai secara ekonominya, yang membuat kita bisa merasa lebih tenang dalam menghadapi kehidupan seperti itu. Oke, saya berhenti pada saat ini. Cuman apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada cerita pekan kali ini adalah Senin, Selasa, Rabu itu kita struggle. Kamis mudah-mudahan kita sudah menemukan titik terang. Kemudian hari Jumatnya kita juga tidak hanya titik terang, tetapi kita sudah berani melakukan tindakan, mengambil tindakan terhadap masalah kita. Kemudian hari Sabtunya ini adalah hari yang kompleksitasnya tinggi, dan mungkin kita harus banyak melakukan komunikasi, sehingga barangkali kita juga cukup panas gitu ya ketika bicara. Dan hari Minggunya entah itu masih kita bahas ataupun tidak, nggak jadi masalah, dan mungkin termasuk dibahas di dalam diri kita sendiri, itu membuat hati kita sedikit agak patah gitu ya. Ini ekstrimnya ya, tidak harus se-ekstrim itu, tetapi ini kalau resonate itu mungkin itu yang akan terjadi. Barangkali juga karena kita paham bahwa hari Senin tanggal 23-nya kita harus kembali menjelaskan posisi kita pada saat ini bagaimana gitu ya. Kita mempersiapkan kayak satu preposisi terhadap pemecahan masalah, di mana masalah tersebut sangat rumit dan kita harus melaporkan kepada entah pasangan kita atau pada atasan kita. Oke, itu yang saya lihat dari sini. Ini tadi kan saya ambil energi yang sangat yang ekstrim ya. Kalau tidak ekstrim ya, katakanlah apa sih sebenarnya yang kita bisa peroleh dari gambar seperti ini ya. Hari Senin ini barangkali memang kita excited ya. Memang ada peluang untuk kita mendapatkan keuntungan, tetapi kita harus bekerja lebih keras. Hari Selasanya kita harus mengubah rencana kita, tapi it's okay karena ini mungkin ada kaitannya juga dengan banyak orang, sehingga ada kesempatan kita ngobrol dengan lebih banyak orang. Hari Rabunya
ya kita bisa ngobrol berandai-andai tentang hal yang lebih tinggi ya. Kita nggak perlu pikirin nih benar atau salah, it doesn't matter, yang penting apa yang kita pikirkan kita bicarakan. Hari Kamisnya kembali kita merasa lebih senang berjalan di situasi yang ada saat ini, kita merasa didukung, dan hari Jumatnya kita lebih leluasa untuk mengatur apa yang kita inginkan. So, dari cerita yang sama, dari gambar yang sama, kita sebenarnya bisa membuat cerita yang berbeda tergantung dari situasi atau kondisi yang sedang kita hadapi. Dan mudah-mudahan semua juga bisa mengambil hal yang lebih positif, di mana dari hari ke hari yang ada adalah cerita yang menyenangkan. Harapan kita seperti itu. Beyond Death, Life. Ya, ini sama dengan yang cerita tadi saya sampaikan. Nomor 1 itu adalah awal, permulaan. Jadi kalau ada satu hal yang membuat berhenti apapun, termasuk nafas ya, itu ada kehidupan berikut yang menanti, dan itu nggak ada jedanya. Kayak nggak ada, karena pengakhiran sesuatu adalah awal dari hal yang lain. Kalau kita selalu percaya bahwa itu adalah jalan yang memang dipilihkan untuk kita, mudah-mudahan kita lebih redo menjalani perubahan yang ada di depan kita. Kalau kita memang mau tidak mau harus menghadapi situasi yang membuat kita stres, setidaknya kita paham bahwa ini adalah periode. Kita hanya harus lebih kuat lagi, karena ini adalah pelajaran hidup, dan semesta hanya ingin kita menjadi orang yang kuat, sehingga pada saatnya nanti kita pantas mendapatkan hadiah terindah, apapun maknanya ya. Footprints lead to the shore of the sea, beyond that point no trace remains. Jadi kayak begitu perubahan terjadi ya, kayak batas antara di pantai antara yang tanpa air dengan ketika pasirnya sudah ada air. Begitu kaki kita menyentuh air ya, maka kita udah tidak ingat lagi yang lalu. It doesn't matter anyway. Kadang-kadang memori adalah hal yang sangat penting. Kadang-kadang memori tidak punya pengaruh apa-apa kecuali hal sentimental aja ya. Dan ini yang sedang disampaikan di sini. Kalau dari Lenormand-nya, ini kan menggambarkan bahwa kita tuh udah pernah berusaha setengah mati untuk naik pangkat gitu ya. Semua tantangan kita hadapi dengan penuh keberanian, sehingga kita dapat kesempatan untuk mengembangkan satu hal yang baru. Kita lihat ini masih sangat dini, sangat awal, tapi memberi basis untuk perkembangan di masa depan. Kenapa? Karena telurnya pun belum lahir di sini kan. Dua bangau ini bersama-sama sedang membangun rumahnya. Telurnya belum ada, tetapi ini menjadi basis di mana akan ada perubahan besar. Dan ini adalah saat di mana kita tidak perlu membawanya. Ini kan hal yang besar nih, semuanya kan energinya energi heavy banget ya. Kedua ini heavy. Nah, kita tidak perlu membawanya menjadi sangat heavy gitu ya. Kita punya sense of humor yang baik. Kalau ada sesuatu terjadi pada kita, kita bisa tertawa dengan situasi yang kita hadapi, bukan tertawa seperti orang yang hilang akal, bukan, tetapi kita bisa melihat bahwa situasi ini tuh sebenarnya bisa dilihat dari cara pandang yang berbeda, yang tidak hanya selalu serius. Itu maksudnya. Nah, kalau dari sini saya sudah mengambil dari 3 deck. Yang pertama ini gambarnya cantik banget ya, ini buntut yang di sebelah kiri. Parrot Spirit, watch your words ya. Ini artinya watch your words, jelas ya. Hati-hati dengan ucapan kita. What are you saying to yourself? What message are you repeating? Is it something that makes you feel good about yourself and reminds you of your strengths and potential? Parrots mimic the sound around them, and when parrot spirit appears, it is time to be more mindful of your self-talk and its qualities. Jadi kembali lagi, kita kadang-kadang mendapatkan ilusi tentang bagaimana sih kita ini.
Kita pikir kita udah benar gitu menilai diri kita. Wah, kita yang ini, kita yang itu, dan self talk kita itu seperti kita beli sendiri. Kita percaya sama ucapan kita yang sebenarnya juga nggak sepenuhnya benar. Who said that? Yakin itu benar? Belum tentu kan. Nah, pada saat ini yang sedang diingatkan adalah ketika kita berada di situasi dan kita begitu percaya bahwa diri kita tidak berharga, hal-hal seperti itu, don't do that to yourself, please. Kalau bukan kita sendiri yang membela diri kita, siapa? Ya, pastikan kita punya niatan yang terbaik dan selalu beri semangat kepada diri kita. Sebelum kita mampu memberi semangat kepada orang lain yang membutuhkan, kita mulai dari diri kita sendiri. Sepertinya itu yang ingin disampaikan. Kemudian dari sini ada 3 kartu. Take a divine guided change. Iya, jadi kan kita sudah mengambil semua kesempatan yang ditawarkan oleh semesta kepada kita. Kita dengan berani mengambil kesempatan tersebut karena memang kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Kesempatan itu diberikan kepada kita karena kita memang mampu, karena memang ini adalah haknya kita. Kita melakukannya dan itu tidak mudah jalannya. So, jangan pernah lupa power of prayer. Ya, bahwa doa itu selalu punya kekuatan. Selain katakanlah ilmu psikologi yang menandakan bahwa kita mendapatkan penguatan dengan doa, kita menguatkan diri sendiri, tetapi yang satu hal yang lain yang secara spiritual, bahwa kita tidak sendiri, bahwa kekuatan itu bisa kita ambil, energi itu kita bisa ambil dari semesta. This is just the way it is. No, caranya adalah dengan mulut kita, dengan doa kita, doa yang baik. Makanya tadi diingatkan, watch your word. Ya, spirit of parrot. Jangan asal ngomong. Kalau bercanda, jangan asal bercanda. Karena kalau kita ngomong berkali-kali, walaupun tadinya bercanda, be careful, kita akan percaya dengan omongan kita yang ngawur. Ya, abundance mindset. Jadi pikirkan bahwa kita akan memiliki semuanya. Kita lihat ini cakranya ya, lengkap. Dan tangan kita kiri kanan itu semua isinya adalah tentang hal yang sangat berharga. Ada sayap di sini dan kepala kita yang putih karena memang niatan kita selalu baik. Dan abundance, perasaan bahwa kita sejahtera itu membuka jalan kita untuk benar-benar mendapatkan situasi di mana kita benar-benar mendapatkan abundance tersebut. Nah, kalau dari deck yang ini, pertama adalah Daydream and Decision. Ini adalah kartu masa lalu. Jadi kita pernah punya mimpi, kita pernah punya cita-cita dan visi kita, dan kita mengambil keputusan di masa lalu untuk mencapai apa yang menjadi impian kita. Dan dalam perjalanan tersebut, ini kita lihat perahu ya, berarti kita sedang berjalan ke arah tersebut. Kita percaya dan kita akan berhasil sampai ke sana, karena mau ke arah mana lagi? Kita punya visi itu, kita sudah menginvestasikan tenaga kita setiap hari ke sana. We'll get there sooner or later. Harapannya sooner, tapi mungkin later is better. No, kenapa? Karena kadang-kadang kalau later situasinya akan jauh lebih mudah. Barangkali seperti itu. Who knows? Siapa yang tahu kan? Jadi yang penting kita yakin, believe bahwa kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Win or lose. Nah, di sini win or lose-nya, near future-nya adalah disagreement, ego, detach, love. Ini semua bertentangan, disagreement, detach, ego, love. See? Win or lose. Often in matters of the heart, people find themselves in disagreement, set against one another in a battle of wills. Ya, pengennya beda-beda, semuanya tabrakan. The ego takes the place of intellect. Greed atau keserakahan overtakes generosity. Ya, kalau kita membawa energi keserakahan, maka kebaik-hatian itu akan langsung hilang, plus nggak ada. The love in the relationship is forgotten in the desire to win. Kalau kita cuman butuh menang, maka di situ nggak ada tempat buat cinta. Karena cinta itu memberi dan kemenangan itu mengambil. But where
there's a winner, there's also a loser. The partners are no longer equals and the relationship can falter or completely break down. Kenapa? Karena partnership satu titik di antara dua titik, nih temanya Libra, hanya bisa terjadi kalau seimbang, kanan kiri sama besar. Begitu ada menang kalah, maka kan nggak setimbang lagi, nggak setara lagi. Makanya hubungannya itu bukan hubungan yang sama dengan hubungan tadi, idealnya Libra, pasangan. There is not a couple anymore. No. Itu adalah atasan bawahan. Ada yang berkuasa, ada yang dikuasai. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau begitu, dan di situ apalagi ditambah dengan keserakahan, saya harus menang, saya harus. Apakah meninggalkan tempat untuk cinta? Dan ketika hubungan dua pihak tanpa cinta, apakah di situasi apapun, di kerja atau di pertemanan, menang kalah dikedepankan, nggak ada cinta di situ, masihkah kita ingin berada di dalam hubungan tersebut? Kalau saya udah kabur dari kapan tahu, ngapain aja saya ngabisin tenaga untuk hubungan seperti itu gitu ya. Tapi kadang-kadang kita merasa berkewajiban untuk berada di tempat tersebut tanpa cinta. Apa yang terjadi? Lelah, habis tenaga kita. Apakah kita masih ingin berada di situasi tersebut? Nah, ketika kita tidak mampu melihat bahwa situasi kita udah bukan situasi cinta lagi dan manusia secara alamiah membutuhkan cinta, maka kemudian semesta akan mengambil alih. Ini it doesn't work for you. No, I don't think so. I love you so much, katanya semesta. I love you so much. Saya nggak mau kamu menghabiskan tenagamu untuk situasi yang tidak ada manfaatnya buat kamu. Saya pisahkan ini dari kamu ya. Kita akan kelabakan karena kita pikir itu adalah cinta. Tapi kemudian begitu kita sampai pada titik di mana semesta menginginkan kita berada di situ untuk perkembangan spiritualitas kita, baru kemudian kita menyadari yang tadinya nangisnya wah sampai apa, ternyata kita bisa memahami maksud baik dari semesta. It happens all the time. New reading. Forecast option, allow reverse, go directly to spread. Oke, ini kartu yang keluar. Major arkananya ada di ini advice sama outcome. Oke, kita lihat satu persatu. Di sini situasinya adalah Knight of Cups, romantic, looking for love, fickle. Jadi kita tuh kayak haus cinta. Kita butuh sekali untuk mengekspresikan rasa cinta. Kita butuh sekali untuk menerima sinyal pertanda bahwa kita juga dicintai. Itu kondisinya. Tapi itu sangat manusiawi kan? Kita bucin banget gitu. Nggak apa-apa, memang orang itu begitu kok. Nah, Seven of Cups sebagai challenge, fantasy, illusion, creative brainstorming, altered states. Jadi ini cinta itu ternyata adalah pilihan, dan ini challenge. Ternyata kadang-kadang bentuk dari ekspresi cinta yang kita harapkan, ekspektasi kita seperti itu, ternyata ada pilihan. Kalau ada hal lain yang ternyata bukan bentuk ekspresi tersebut. So, apa advice-nya? Kita jadi kayak ratu aja. Ya, dari yang bucin tadi, kita tuh udah tahu bahwa kita tuh udah punya semuanya cinta. Siapa yang butuh cinta lebih lagi? Orang saya tahu saya dikelilingi oleh cinta. Apakah mereka perlu membuktikan? Kenapa harus membuktikan? Saya tahu mereka cinta kok. Saya tahu saya cinta kok. Apakah harus dibuktikan dengan kata-kata cinta, kata-kata yang halus? Kalau enggak nangis segala. Enggak perlu. Kalau The Empress, dia yakin aja. Dia tuh udah lewat dari fase mencari dan mengekspresikan cinta, karena ekspresi itu sudah ada dengan sendirinya, ada di keyakinan dia, sehingga apa? Sehingga dia bisa berfokus pada kreativitas, sehingga tidak lagi berada di posisi masih mencari sinyal-sinyal cinta tersebut, langsung aja berkreasi, langsung aja gitu ya.
Tapi memang di sini outcome-nya, let's see outcome-nya apa. Ya, outcome-nya adalah kita nggak perlu ngomongin itu. Jadi ini, dua posisi ini. Sarannya adalah just be yourself. Perlakukan dirimu seperti orang yang sudah cukup. Nggak perlu lagi bukti kanan kiri atas bawah, persetujuan dan lain sebagainya. Nggak, just mulai berkreasi. Dan nggak perlu ngomong-ngomong tentang apa yang kita butuhkan. Udah langsung aja tindakan. Nggak usah repot dengan segala macam pembuktian ini itu. We don't need that now. We don't need that now. Pada saat ini ya, itu yang keluar informasinya. Nah, untuk guides pada kita menutup ini adalah your only obligation in this lifetime is to love and be true to yourself. Again, ini hampir sama dengan gambar The Empress-nya tadi. Keharusannya itu bukan cinta yang kita cari dari lingkungan kita yang nggak tahu, kita masih nyari, masih nyoba-nyoba, trial and error kanan kiri, enggak. Yang penting love and be true to yourself, ke diri kita sendiri, karena kita cukup, kita tahu cinta kita cukup, dan yang penting kita jujur kepada diri kita sendiri untuk kita mencintai diri sendiri. It's very clear. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.